Sejarah mengenai wawasan kebangsaan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena dari sejarah inilah kita sebagai bangsa bisa berpijak untuk melangkah ke depannya. Sejarah wawasan kebangsaan dimulai dari lahirnya Budi Utomo pada bulan Oktober 1908 dan memuncak dengan lahirnya bangsa Indonesia dengan adanya momentum proklamasi 17 Agustus 1945. Kalau kita tarik ke belakang, sejarah wawasan kebangsaan pada masa kerajaan lahir ditandai dengan terucapnya Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada untuk menyatukan wilayah Nusantara. Definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan suatu cara pandang dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada jati diri bangsa dan sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berguna dalam menumbuhkan dan memelihara rasa nasionalisme serta bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada yang dihadapi oleh bangsa demi kesejahteraan masyarakat. Namun lebih dari itu juga pada akhirnya akan mencapai tujuan bersama dari negara Indonesia itu sendiri yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki makna pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Pengorbanan adalah bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesederajatan adalah memberikan kesempatan yang sama pada seluruh elemen bangsa untuk turut serta dalam mengisi kemerdekaan. Kekeluargaan adalah kesediaan untuk menjaga harmonisasi di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami dan mengaktualisasi makna wawasan kebangsaan, diharapkan generasi muda dapat lebih mencintai bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang penuh toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai dasar wawasan kebangsaan. Kami Darmati mengemukakan 6 nilai dasar wawasan kebangsaan yang bersifat mendasar dan fundamental. Yang pertama, penghayatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, nilai-nilai tersebut selayaknya menjadi pemahaman dan penghayatan generasi muda masa kini mengenai wawasan kebangsaan yang nantinya akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah wadah, yang merupakan tempat kehidupan bermasyarakat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan sifat serba nusantaranya. Yang kedua adalah isi, yang terinci atas dua hal. Yang pertama adalah realisasi atas aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua adalah wujud atas persatuan dan kesatuan dalam hal kebinekaan. Yang terakhir adalah unsur tata laku, yang merupakan hasil interaksi antara unsur wadah dan unsur isi, terdiri atas dua hal yang tercermin dalam jiwa dan semangat. Yang kedua adalah tata laku mentalitas, yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Setelah membahas mengenai unsur-unsur wawasan kebangsaan, kita akan membahas mengenai asas-asas wawasan kebangsaan. Dapat dimaknai bahwa asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi demi tetap setianya unsur penduduk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Ada 6 asas wawasan kebangsaan antara lain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika boleh kita rangkum, ke-6 hal tersebut merupakan core atau nilai
tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kuat. Salah satunya adalah wawasan kebangsaan. Terwujudnya wawasan kebangsaan pada masyarakat mampu meningkatkan ketahanan nasional suatu bangsa. Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional saling mendukung sebagai pedoman penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional saling mendukung sebagai pedoman penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah menuntut semuanya untuk terus memahami serta memperdomani secara baik ajaran yang terkandung dalam konsepsi wawasan kebangsaan. Hal ini akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan sangatlah penting, apalagi untuk generasi muda seperti kita ini. Penerus bangsa yang diharapkan akan membawa kemajuan pembangunan, menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan masyarakat, menjadi perkat seluruh rakyat, dan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. Kesimpulan, wawasan kebangsaan yang berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya guna mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45A Linia keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Itu penting untuk dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial kita ini, di mana di zaman perkembangan teknologi ini muncul fenomena yang mengancam integrasi bangsa seperti buzzer politik, hoax, dan juga hate speech. Untuk itu ke depan pendidikan wawasan kebangsaan ini tetap penting untuk dijadikan modul pembelajaran di seluruh lapisan pendidikan di masyarakat untuk memunculkan kepekaan, kesadaran, dan kepedulian warga negara Indonesia dalam upaya bersama mencapai tujuan negara Indonesia. Demikian, salam.